Sahabat beriman, nafsu ternyata lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia. Proses penciptaan nafsu oleh Allah Ta'ala berlangsung cukup dramatis sejak awal diciptakan. Nafsu sudah mempunyai tabiat yang suka membangkang, hingga nafsu sempat disiksa selama 100 tahun di neraka. Lantas bagaimana proses penciptaan nafsu oleh Allah? Mengapa nafsu sampai sempat disiksa 100 tahun di neraka? Bagaimana manusia melawan nafsu, agar terhindar siksa neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Akal dan nafsu menjadi bagian dari diri seorang manusia. Proses penciptaan nafsu memiliki kisah yang sangat penting diketahui manusia. Hal ini agar kita bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam diri setiap orang. Proses penciptaan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam sebuah kitab Durratun Nashihin fil Wasi wal Irsyad karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi, merupakan seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Sebelum menciptakan nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu berdialog dengan akal. Utsman bin Hasan menerangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya wahai akal menghadaplah engkau, maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai akal berbaliklah engkau, lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal siapakah aku? Lalu akal pun berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang daif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah menciptakan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada nafsu, wahai nafsu menghadaplah kamu, nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah mendengar jawaban nafsu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa nafsu di dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah menjalani siksa neraka selama 100 tahun, nafsu kemudian dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memasukkan nafsu ke dalam neraka Jok, yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Barulah nafsu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkata, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Kisah proses penciptaan nafsu oleh Allah, memberi kita gambaran, bahwa nafsu memang membangkang sejak awal diciptakan. Maka demikian kita perlu mengetahui hikmah pembangkangan nafsu itu sendiri. Sebagai umat Islam kita selalu diberi peringatan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surah Syad ayat 26. Nafsu memang merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu merupakan sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, yang berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya nafsu tidak selalu terkait dengan hal yang buruk, namun nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang, karena secara umum nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya, sehingga keluar dari mata syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika paling mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Mengenai nafsu ini, Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Betapa pentingnya menundukkan hawa nafsu.
Tentu kita tidak ingin disiksa di neraka karena tidak mampu mengendalikan nafsu. Disiksa sebagaimana siksa neraka yang dirasakan nafsu sejak awal diciptakan. Lalu bagaimana seharusnya manusia melawan hawa nafsu? Nafsu memang merupakan fitrah manusia, namun sisi lain kita juga dituntut untuk pandai mengendalikan hawa nafsu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya." Quran Surah Asy-Syams ayat 7-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dibekali potensi keinginan yang baik, inilah yang disebut sebagai takwa. Kemudian manusia juga memiliki potensi keinginan yang buruk, hal ini didorong oleh nafsu. Kedua keinginan tersebut menunjukkan sifat keseimbangan dan kemanusiaan dalam diri seseorang. Lalu, sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jiwa manusia cenderung untuk berbuat dosa dan maksiat. Jika manusia dihadapkan pada pilihan yang baik atau pilihan yang buruk, ia lebih tertarik melakukan pilihan yang buruk. Misalnya, jika kita dihadapkan dengan pilihan bekerja keras ataupun istirahat, pilihan istirahat lebih menarik. Jika dihadapkan pilihan bangun sholat subuh atau lanjut tidur, rasanya lebih nikmat memilih melanjutkan tidur. Hal demikian karena dorongan nafsu yang kuat. Ini juga sesuai dengan penegasan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 53. Nafsu manusia jika dibiarkan atau tidak dikendalikan, bahkan setiap perilaku kita akan dikontrol sama nafsu dan cenderung membawa kita pada perbuatan yang tidak baik. Kita bisa membayangkan apabila nafsu dibiarkan tanpa kita kendalikan. Maka sosok manusia yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi beringas melakukan perbuatan dosa, karena lebih memilih mengikuti nafsu. Di dalam Al-Quran manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu digambarkan seperti hewan buas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai." Quran Surah Al-A'raf ayat 79. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjelaskan beberapa faedah atau manfaat saat perut dalam kondisi lapar. Faedah terbesarnya adalah bisa menaklukkan hawa nafsu yang berpotensi menjerumuskan manusia dalam perbuatan maksiat. Al-Ghazali menegaskan bahwa sumber utama perbuatan maksiat adalah hawa nafsu. Sementara bahan bakar dari hawa nafsu adalah makanan. Saat kita berpuasa berarti kita mengurangi mengkonsumsi makanan, itu berarti hawa nafsu akan redup dan seseorang mampu mengendalikan dirinya. Kemudian apabila seseorang mampu mengendalikan diri, maka ia mampu mengarahkan tubuhnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan maksiat. Jadi dari menjalankan ibadah puasa, kita bisa latihan mengendalikan hawa nafsu, juga diharapkan melahirkan kemampuan menahan diri dan kemampuan mengelola nafsu. Pada diri setiap orang yang berpuasa, maka lahirlah kebaikan dan akhlaknya yang mulia. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita akal sebagai bekal untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Maka mari menyelamatkan diri dari nafsu agar bisa menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video dari Alkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.